berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu, Kau kemenanganku. Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu, Kau kemenanganku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang kelam, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kau yang berkuasa, surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat,
Tuhanku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Oh, ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, izinkan saya memberikan offering message pada pagi hari ini yang saya beri judul Pemberian kepada Tuhan. Ya, di dalam era modern seperti masa ini, persembahan sering sekali dianggap sebagai pelengkap dalam ibadah. Bahkan kadang-kadang jemaat merasa terpaksa memberikan persembahan karena dalam ibadah offline mereka harus memberikan persembahan di dalam saat persembahan. Kondisi di dalam masa pandemi juga menunjukkan fakta bahwa ketika kita tidak melakukan ibadah secara offline dan harus melakukan secara online, seringkali kita terlupa ketika kita mengadakan ibadah online dan kita ternyata terlupa untuk memberikan persembahan karena harus memberikan persembahan secara online juga. Kalau kita melihat persembahan-persembahan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, kita melihat bahwa ada beberapa motif atau prinsip di dalam mereka melakukan persembahan. Kita bisa melihat bagaimana Kain dan Habil mengucap syukur di dalam mereka memberikan persembahannya. Juga mungkin kita bisa melihat Nuh karena mereka mendapatkan keselamatan, Abraham yang melakukan ketaatan akan perintah Tuhan. Dan juga kita bisa melihat di Perjanjian Baru bagaimana janda miskin memberikan persembahan dan juga wanita yang mengurapi Tuhan. Jadi kita bisa melihat yang pertama adalah prinsip inisiatif pribadi mereka sebagai wujud ucapan syukur karena kasih, berkat, perlindungan Allah, bahkan keselamatan yang Allah berikan melalui kematian anaknya Yesus Kristus. Sehingga mereka secara inisiatif pribadi memberikan persembahan khusus yang sudah mereka persiapkan kepada Tuhan. Yang kedua motifnya adalah mereka memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Allah. Mereka mendengarkan Tuhan, mereka mendengarkan suara Tuhan. Sehingga hubungan kedekatan antara mereka dengan Allah itu mendorong mereka memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 22 berkata, "Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan." Ya, kesaksian dari Nabi Samuel menyatakan bahwa mendengar suara Tuhan lebih baik daripada korban sembelihan dan memperhatikan perintahnya lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Mari teman-teman semua, saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum kita memberi, kita yakin dan percaya teman-teman sudah menyiapkan persembahan kepada Tuhan. Relationship kita, suara Tuhan dan firman-Nya yang terus kita perhatikan dalam kehidupan kita, membangun hubungan kita dengan Allah, itu akan menjadi dasar juga kita dalam memberi.
Dan saya yakin dan percaya kita sudah mengucap syukur karena kasih Allah begitu besar dalam kehidupan kita. Yesus Kristus, anaknya yang sudah menyelamatkan kita sebagai juru selamat. Mari terus bangun hubungan pribadi kita dengan Allah. Miliki sikap yang taat untuk memberi di dalam pekerjaannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan saat ini pemberian kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita memberi. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh menyiapkan persembahan kami pada saat ini dan kami akan memberikan pemberian ini kepada Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah mengaruniakan Yesus, Juru Selamat kami. Dan kami boleh mengenal Engkau Allah. Kami memiliki relationship dengan Engkau. Dan ajar untuk kami terus mendengarkan suara-Mu. Kami mengikuti perintah-Mu. Dan kami mengikuti ketetapan-Mu Tuhan. Terima kasih persembahan kami berikan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Engkau memberkati persembahan ini. Engkau pakai menjadi saluran berkat bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Melalui gereja kami. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Baik, teman-teman bisa menyerahkan persembahan dengan melihat QR code secara online di bawah ini atau juga bisa secara transfer bank yang akan diinformasikan dalam informasi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Hai semuanya, terima kasih sudah bergabung lagi, berkumpul bersama Together at Home dalam ibadah online Kolektif Indonesian. Dan saudara yang baru pertama sekali bergabung bersama kami di saat ini, kami tentunya sangat rindu mengenal Anda dan ingin menjalin hubungan dengan saudara. Boleh saya mengajak Anda untuk mengetik kata new di komen atau beremoji seperti ini. Is it okay? Alright, thank you and God bless you. Saatnya kita akan dengar firman Tuhan, dan sebelumnya saya mengajak kita semuanya, mari tenangkan hatimu, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan setiap pribadi dan dalam setiap hari kami, bahwa kasih-Mu, rahmat-Mu selalu baru setiap hari buat setiap pribadi, setiap kami dalam nama Yesus. Saat ini kami mau mendengar firman Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap sahabatku dimanapun berada di saat ini, together at home. Tapi kuasa Kristus bekerja, berkarya dalam hidup setiap pribadi, dan firman yang hamba sampaikan ini bukan sekedar informasi atau nasihat, tetapi ada pewahyuan Kristus yang spesifik, personal kepada setiap pribadi di dalam nama Yesus Kristus. Leluasalah berkarya ya Roh Kudus dalam nama Yesus. Bersama kita katakan amin. Amin. Alright, boleh ketik di komen katakan amin. Amin. Saudara, ini sudah lebih sebulan saya berpisah dari keluarga, dari istri dan kedua anak saya. Saya ada di Medan dan mereka semuanya ada di Kuala Lumpur. Terus terang saya katakan, rasa rindu saya terhadap mereka semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, dan semakin dalam. Dan kalau saya melihat ada postingan foto Isabel atau Audrey, saya akan memandangi foto itu mungkin berapa lama, ada sekitar 10 detik maybe. Kalau ada video saya akan putar dan putar lagi dan putar lagi. Karena apa? Ingin bersama dengan mereka dalam action, dalam aktivitas hidup mereka di saat-saat ini. Ya, kalau di kamera, di handphone saya, di galeri, foto-foto mereka atau video mereka saya putar ulang lagi, rasa rindu itu tersalurkan walaupun hanya sekedar lihat foto dan video. Tetapi terus terang saya ingin bisa segera bertemu mereka, bisa memeluk mereka, bisa mencium mereka. That's me, but yeah, all good. Dan puji Tuhan, barusan saya terima kabar bahwa my travel fast is approved dan saya akan kembali segera. Dan ya, I will see you soon my friend, semuanya, teman-teman yang di Kuala Lumpur juga dan keluarga tentunya. Alright, so
saudara, saya sampaikan kepada kita semuanya bahwa Tuhan tentunya sangat rindu untuk bertemu dengan setiap kita, ingin memeluk kita, ingin mencium kita, ingin berbicara, ngobrol hati ke hati dengan Anda. That's our God, Heavenly Father, ya kan? Dan hari ini saya akan lanjutkan khotbah tema yang berseri kita dari kembali ke dasar, basic yang harus kita miliki sebagai orang Kristen. Dan tema yang saya mau khotbahkan hari ini adalah hubungan dengan Tuhan. Mari, boleh saudara ketik di komen, katakan hubungan dengan Tuhan. Perhatikan dari Markus pasal 1 ayat 35 dan saya akan baca sampai ayat 45. Alright. Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Yesus katakan, karena untuk itu aku tahu untuk apa aku datang ke bumi ini, ke dunia ini. Karena untuk itu aku datang. Do you know mengapa Anda hadir di dunia ini? Saudara tahu untuk apa Anda berada di Kuala Lumpur saat ini. Saudara yang berada di Kuala Lumpur, saudara dapat ketahui sesungguhnya why you are here. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan beritakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saya lanjutkan ayat 40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Yesus mencari waktu untuk bisa menghindar dari orang banyak, menghindar dari murid-muridnya, pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Berapa di antara saudara saat ini yang maybe saudara sedang mencari waktu untuk bisa menyendiri dan keluar dari bersembunyi dari anak Anda, mungkin bapak atau ibu saat ini. By the way, di rumah ketika saya ingin menyendiri, pergi ke kamar sendiri, saya kunci, saya tutup pintu dan kunci. Saudara tahu, kedua anak saya video call saya. Di rumah pun dia video call saya, ya kan? Ya, jadi saudara mungkin saat ini bingung tentang namanya mengatur waktu. Apalagi saat ini kan saudara mungkin work from home, saudara kelabakan tentang waktu pribadimu. Saudara sulit untuk mengatur yang namanya mana waktu kerja, mana waktu bersama keluarga, mana waktu dengan anak, dengan pasangan suami atau istri, dan mana waktu me time, waktu aku menyendiri, ya kan?
dan saudara rindu sekali bisa untuk pergi menyendiri dan mungkin mengambil gitarmu, mengambil Alkitabmu dan just to be with God alone. Ya, come on. Bahkan Yesus sendiri membutuhkan waktu untuk bersama Yesus. Saudara menangkap maksud saya? Bahwa dia mencari waktu untuk menyendiri dan berdoa. Ngapain? Untuk kembali menyelaraskan tujuan hidupnya. Mengapa dia hadir ke bumi, inkarnasi menjadi manusia. Jadi teman-teman semuanya, saya mengajak kita untuk bisa mulailah take time, atur waktu untuk bisa disconnected dengan agenda-agenda luarmu. Jikalau tidak, jikalau saudara selalu hanya bagaimana saya katakan, kalau Anda tidak bisa mengatur waktu untuk keluar dari agenda-agenda saudara, kegiatan-kegiatan luarmu, dan menyendiri, just to be you, terhubung dengan batiniahmu dan dengan Tuhanmu. Saudara, kalau saudara tidak lakukan ini dan tidak disconnected dengan agenda-agenda luarmu, saudara perhatikan, saudara akan selalu didorong dan digerakkan oleh agenda-agenda yang dari luar. Karena apa? Saudara tidak memiliki waktu yang personal untuk terhubung dengan batiniahmu. Sehingga kehidupan hari-hari kita selalu bagaimana digerakkan oleh agenda-agenda yang satu kepada agenda yang kedua, yang berikutnya dan berikutnya, mengerjakan yang ini. Setelah selesai mengerjakan yang ini, pikiran kita masih terhubung dengan pekerjaan yang baru selesai kita kerjakan, dan setelah itu walaupun pikiran kita masih terhubung dengan pekerjaan yang baru selesai kita kerjakan, kita sudah harus memikirkan pekerjaan berikutnya, agenda berikutnya, apa yang harus melakukan, dan berikutnya lagi bagaimana tentang hubunganku dengan keluarga, dengan pasanganku, dan lain sebagainya. And then at the end of the day, saudara menjadi merasa lelah, tidak hanya secara fisik, tetapi saudara lelah di dalam, lelah secara batinmu, jiwamu, tidak memiliki suatu gairah lagi. Karena apa? You live as always driven by the agenda from the outside. Oleh karena itu saya mendorong Anda semuanya untuk bisa mengasingkan diri. Untuk apa? Untuk saudara bisa terhubung dengan batiniahmu dan dengan Bapamu yang di sorga. Amin. Amin. Di saat itu sebenarnya Yesus lagi naik daun, mengalami popularitas yang tinggi. Orang banyak dari segala penjuru sedang ingin mencari dia, mendengarkan dia mengajar, mendapatkan pelayanan dari dia. Pelayanan dia begitu langsung melesat, tenar. Tetapi Yesus tahu sekali bahwa popularitas tidak selalu terhubung dengan tujuan hidup. Ya, dan jangan saudara bingung yang namanya tentang sibuk dan produktif. Ya, jadi ini yang mau saya sampaikan kepada kita semuanya, bahwa jangan selalu saudara menyangka bahwa orang yang sibuk itu produktif. Jangan samakan sibuk dan produktif. Saudara mungkin sibuk mengejar popularitas, mengejar status, dan hidupmu selalu didorong oleh apa? Opini-opini orang lain, opini-opini dari sosial media. Saudara selalu hanya digerakkan oleh opini-opini dari luar. Orang banyak sedang mengejar Yesus, dan Yesus menghindar dari orang banyak. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku datang,
supaya aku dapat selalu menyelaraskan hidupku dengan tujuan hidup, dengan tujuan yang sesungguhnya mengapa aku hadir di sini. Tahukah Anda mengapa Anda hadir di dunia ini, di zaman ini? Yes, boleh saya katakan, this masa pandemi. Do you know why? Saudara bisa hadir di masa pandemi saat ini. Saudara tetap punya tujuan hidup di masa pandemi ini. Ya, saudara, mengapa saudara datang di saat ini? Dan saya mau katakan kepada kita semuanya, yes, saudara mungkin mendambakan untuk bisa datang lagi ke gereja, beribadah ke gereja, dan saudara katakan, aku sudah kerohanianku sudah semakin merosot karena tidak bisa hadir ke gereja, beribadah ke gereja. Hey my friend, bukankah engkau adalah gereja? Bukankah pribadimu yang mesti terhubung dengan Tuhan? Bukan yang namanya saudara terhubung dengan gedung gereja, tetapi engkau mestinya terhubung dengan Tuhan yang adalah pencipta hidupmu, pencipta masa depanmu, pencipta perancang kehidupan kita. Kita mestinya selalu terhubung dengan Dia all the time, ya kan? Jadi ini yang mau saya sampaikan kepada kita. Supaya apa? Jika saudara mencari waktu untuk bisa terhubung dengan batiniahmu dan dengan Bapa di sorga, saudara akan memulai hidup dari keyakinan yang di dalam, bukan dari agenda yang dari luar. Saudara menangkap maksud saya di sini? Saudara akan menjalani hidup mulai dari keyakinan yang di dalam. Dan saudara tahu mengapa Anda di sini, agenda kehidupanmu bukanlah untuk sementara tetapi untuk kekekalan. Sekali lagi saya katakan bahwa aku hidup, yes, temporary di dunia ini, tetapi yang kukerjakan di dunia yang sementara ini adalah demi kekekalan. Sehingga saudara mulai men-set batasan-batasan hidupmu, agenda-agenda hidupmu, sehingga saudara berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Dan saudara, come on, ini yang menjadi dasar kehidupan kita, bahwa selalu memulai kehidupan dari tujuan kepada tujuan hidup. I'm driven by the purpose, bukan agenda-agenda yang dari luar. Dan dengan demikianlah saudara akan selalu merasakan damai. Damai itu berada di dalam karena apa? You know why you are here? Saudara tahu apa tujuan hidupmu. Jangan mengejar frustrasi, kesibukan sementara, kesibukan semata maksud saya. Jangan salah tangkap dengan perkataan saya, oke? Ada saatnya saudara memang harus sibuk, ya, betul-betul sibuk. Tapi saya mau mendorong Anda, kesibukanmu harus selalu terhubung dengan tujuan hidupmu. Amin, amin. Segala kesibukanmu terhubung dengan tujuan hidupmu. But the most important, kita selalu tahu kita ini stick dengan tujuan hidup. Oleh karena itu, saya mau mengajak kita untuk misalkan sebelum mengakhiri hari kita, maybe evaluasi hari ini. Apakah hidupku mengerjakan yang betul-betul why I'm here, menurut tentang apa tujuan Tuhan bagi saya. Ya. So, teman-teman semuanya, Yesus katakan demikian di ayat 38. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena
untuk itu aku telah datang. Karena untuk itu aku telah datang. Untuk apa Anda datang? Untuk apa Anda datang di Kolektif Indonesia saat ini? Saya saat ini hadir di sini untuk berkorban. Bukan untuk mengubahkan Anda. Saya tidak mampu untuk mengubahkan siapapun. Tapi saya tahu tujuan saya di waktu ini menyampaikan firman Tuhan. Berkorban itu tujuan saya dan saya harus lakukan. Karena saya dipanggil untuk melakukan ini. Menyampaikan firman Tuhan. Dan hanya Tuhan yang dapat mengubahkan orang. Saya tidak dapat mengubahkan paradigma Anda. Tetapi bisa saudara buka hatimu, jiwamu, dan mau rendah hati terhadap apa maksud Tuhan saat ini buat saya. Dan saudara akan mulai mengalami perubahan itu. Oke, mari kita lanjutkan di ayat 40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Saudara, ingat tadi ceritanya ya kan, semua orang mengejar-ngejar Yesus, ingin bertemu dengan Yesus, ingin dilayani oleh Yesus. Dan orang yang sakit kusta, yang semestinya mereka ini dikarantina di gua-gua yang jauh dari pemukiman, bukan di dalam kota, yang semestinya dia harus diisolasi, tetapi dia juga mendatangi Yesus. Saudara tahu bahwa sesungguhnya jika orang kusta yang dipanggil orang Yahudi saat itulah najis, orang yang tidak sakit kusta itu berhak, jika didatangi oleh orang sakit kusta, maka orang lain berhak melempari dia dengan batu. Jadi saudara bisa mengerti di sini bahwa sesungguhnya Yesus berhak secara hukum untuk melempari orang yang sakit kusta ini dengan batu. Tetapi kita tahu kan bagaimana di ayat selanjutnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan lalu mengulurkan tangannya menjamah orang itu dengan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Jadilah engkau tahir. Saudara tahu kalau orang sakit kusta kalau jalan ke halayak orang banyak, ke tempat umum, setiap dia jalan, setiap dia keluar dari gua, dari tempat isolasi itu, karantina, kalau dia keluar ke jalan-jalanan, dia harus selalu berkata najis, 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 dan orang saudara, bagaimana rasanya kalau kita selalu memperkatakan siapa kita, bukan tentang siapa kita di dalam, tetapi siapa masalah kita. Selalu berkata najis. Yang selalu diperkenalkan kepada orang lain adalah tentang masalah hidup kita. Mereka tidak peduli tentang siapa namamu, siapa orang tua Anda, atau niat baik di dalam pun tidak peduli lagi. Yang selalu dicap adalah tentang masalah hidupmu. Dan saudara, langsung bagaimana perasaan demikian? Sangat menyedihkan ya kan, sangat memilukan kalau kita selalu dipanggil dengan cap yang tidak baik, najis, pemalas, jahat, penipu, dan ini hal yang sangat merasa, bisa saya katakan sebagai manusia kita bisa merasa sangat sedih, bisa putus asa, frustrasi. Dan orang tidak mau mendekati kita karena apa? Dia takut dicap juga orang yang najis. Makanya orang-orang semua menghindar dari orang sakit kusta karena mereka takut menjadi najis. Tetapi Yesus mengulurkan tangannya. Ketika Yesus yang adalah suci, kudus, dan murni mengulurkan tangannya kepada orang najis itu menjadi tahir. Dia menjadi bersih. Saudara, bagaimanapun problem hidupmu saat ini,
Apakah engkau merasa keuangan yang hancur dan saudara hubungan yang sangat hancur? Apapun permasalahan hidupmu, saudara, saat ini frustrasi tentang masa depan dengan situasi kehidupanmu di masa pandemi ini, apapun permasalahan hidupmu, ketika engkau datang kepada Yesus, maka Yesus akan mengulurkan tangannya, memeluk Anda dan mulai mentahirkan hidupmu. Makanya walaupun dosamu merah seperti kermisi, bisa menjadi putih seperti salju karena Yesus menyucikannya. Come on, datang kepada Yesus. Bangun hubunganmu dengan Yesus. Dan di saat saudara mulai membangun hubungan dengan Yesus, you know, dan kita semua tahu, kita memang berada di dunia ini, tetapi kita semuanya berasal dari sorga dan akan kembali ke sorga. Dan kita hidup sementara di dunia ini, sama seperti Yesus hidup sementara di dunia, adalah hidup untuk kekekalan. Amin. Amin. Jadi teman-teman semuanya, sometimes saudara perlu bersembunyi, disconnected dengan orang dunia, bisa saya katakan. Untuk apa? Saudara untuk bisa menyelaraskan kembali kehidupan dengan panggilan hidup, dengan tujuan, dengan mengerti lagi apa maksud Tuhan dalam hidupku di saat ini, di masa-masa seperti ini, di masa aku masih kuliah, di masa aku bekerja, di masa aku menghandle satu perusahaan, di masa-masa saat ini, pandemi ini. Apa maksud Tuhan dalam hidupku dan apa yang harus kukerjakan sesuai dengan apa yang kurasakan di batinku, dan Tuhan sampaikan. Ya, sometimes memang kita harus, bagaimana saya katakan, menjauh dari dunia supaya kita mengerti siapa kita dan apa tujuan hidup kita berada di dunia. Supaya apa? Kita dapat memberi perbedaan, pengaruh buat dunia ini. Semakin Anda berbeda dengan dunia, Anda akan semakin diperlengkapi untuk bisa mengubahkan dunia. Mari hidup berbeda dengan dunia. Jika dunia ini hitam, saudara jangan ikut kompromi menjadi hitam dengan dunia, tetapi saudara menjadi putih. Supaya apa? Dunia dapat melihat perbedaannya itu. Jangan katakan, yes, hari Minggu aku memang rohani, tetapi di luar dari itu aku bersama dunia dan kompromi dengan dunia. No. Jika dunia ini yang selalu berjuang tentang keegoisan, dan mari saya mengajak kita semuanya untuk mengasihi. Amin. Menjadi orang-orang yang mengasihi. Kalau orang dunia pelit, mari teman-teman hidup menjadi orang yang bermurah hati. Kalau orang dunia ini hanya mementingkan hal-hal sementara, dan saya mengajak kita semuanya, kita hidup kepada kekekalan. Saudara ingat khotbah Pastor Andrew kemarin, bahwa dari sekarang kita ini terhubung kepada kekekalan. Jika orang dunia ini tidak peduli lagi tentang hal-hal rohani saat ini, I know banyak orang menjadi skeptis tentang hal-hal rohani. Sudah merasa, ya Tuhan itu mana Tuhan di masa pandemi ini. Dan di saat perekonomiannya itu tergoncang, dia mulai kompromi lagi dan merasa itulah kehidupan dia yang lebih penting. Dia tidak peduli lagi tentang hal rohani. Dan saya mengajak kita semuanya tetap terhubung dengan Tuhan, tetap berdoa, tetap baca firman Tuhan, dan ambil waktu. Just me and you, oh Lord. Face to face. Momen di mana hanya aku dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, berdoa, berbicara dengan Tuhan,
to align again myself to the purpose. Untuk menyelaraskan hidupku ini lagi dengan tujuan Kristus buat saya. Sehingga aku akan selalu katakan, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Come on, tepuk tangan. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Di ayat 35 tadi katakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus keluar dari pelayanan, dari kesibukannya untuk berdoa, untuk terhubung dengan Bapa di sorga, supaya menyelaraskan, menegaskan kehidupan dia again and again. Dengan apa? Tujuan hidupnya, mengapa dia hadir ke dunia ini. Saudara, ini mau saya sampaikan dan mengajak kita semuanya. Inti dari firman Tuhan hari ini adalah ambil waktu, disconnected dengan agenda luarmu, menyendiri, berdoa, baca Alkitab, terhubung dengan Bapa di sorga, pencipta kita. Amin. Mari kita bersatukan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, bahwa Engkau telah menjangkau dan menyelamatkan kehidupan kami dari dunia ini, sehingga kami memiliki hubungan pribadi, personal dengan Bapa di sorga. Dan every day and every time, Lord, biarlah setiap kehidupan kami selalu tahu mengapa kami ada di dunia dan di generasi ini, di zaman ini, dan semuanya adalah karena Tuhan dan untuk Tuhan. Tuhan, aku berdoa, urapi setiap pribadi dimanapun mereka berada, apapun status dan kegiatan mereka, walaupun ada yang mereka adalah mahasiswa, pelajar, ada yang mereka bekerja di satu instansi, yang ibu rumah tangga, yang menghandle satu perusahaan dan bisnis, semuanya Tuhan. Tuhan, urapi kehidupan mereka untuk bisa tetap terkoneksi, stick dengan tujuan Allah dalam kepribadian dalam setiap hidup kami. Dan hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi adalah hidup karena iman di dalam Kristus dan untuk kemuliaan Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Come on, ketik amin di chat. Amin. Saya berharap Anda sangat diberkati. Dan yes, hubungan dengan Tuhan adalah dasar dari segala kehidupan sebagai orang Kristen. Kekristenan bukanlah agenda kegiatan ibadah, memuji, nyanyi dan lain sebagainya, seminar dan demikian, tetapi kekristenan adalah hubungan pribadi dengan Kristus. Oleh karena itu, mulai saat ini, come on, every day, ambil waktu menyendiri, berdoa, untuk bisa kembali terhubung dengan batin Anda dan dengan Bapa di surga. Selamat hari Minggu. Semoga hari ini saudara semakin dikuatkan, semakin diurapi Tuhan, dan semakin diberkati Tuhan. So, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.